Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu. Jangan lupa jaga kesehatan dengan menjaga jarak, rajin mencuci tangan, dan jangan lupa memakai masker. Sebelum pelajaran dimulai, kita berdoa terlebih. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Pada hari ini kita akan belajar tema 1 organ gerak hewan dan manusia, subtema 1 mata pelajaran IPA KD 3.1 dan 4.1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Organ gerak berguna untuk berjalan, berlari, melompat, meloncat, memegang, menggali, memanjat, berenang, dan sebagainya. Organ gerak pada hewan dan manusia memiliki kesamaan. Alat-alat gerak yang digunakan pada manusia dan hewan ada 2 macam, yaitu alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Kedua alat gerak ini akan bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Kerjasama antara kedua alat gerak tersebut membentuk suatu sistem yang disebut sistem gerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tulang tidak dapat bergerak dengan sendirinya. Tanpa adanya alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang, maka tulang-tulang pada manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan yang sesungguhnya. Walaupun merupakan alat gerak pasif, akan tetapi tulang mempunyai peranan yang besar dalam sistem gerak manusia dan hewan. Otot disebut alat gerak aktif karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Pada saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot tersebut akan membuat tulang bergerak. Hewan mempunyai alat gerak berupa kaki, sayap, otot perut, dan sirip. Berdasarkan ada atau tidak adanya tulang belakang, hewan dikelompokkan menjadi 2, yaitu hewan yang mempunyai tulang belakang atau vertebrata dan hewan yang tidak mempunyai tulang belakang atau avertebrata. Contoh hewan vertebrata antara lain ikan, amfibi, reptil, burung, dan mamalia. Ikan memiliki sistem gerak yang unik. Sistem gerak pada ikan berbeda dengan hewan vertebrata yang lain. Hal ini disebabkan karena habitat ikan adalah di dalam air. Salah satu bentuk tubuh yang paling banyak dimiliki oleh hewan air adalah bentuk rudal. Bentuk tubuh ini memungkinkan ikan meliuk ke kanan dan ke kiri. Bentuk tubuh seperti ini juga berfungsi untuk mengurangi hambatan pada saat bergerak di dalam air. Ekor dan sirip ekor yang lebar berfungsi untuk mendorong gerakan ikan di dalam air. Ikan juga memiliki gelembang renang dalam tubuhnya yang berguna untuk mengatur gerak naik dan turun. Ikan memiliki susunan otot dan tulang belakang yang fleksibel untuk mendorong gerakan ekornya di dalam air. Sebagian besar ikan menggunakan gerak tubuh ke kanan dan ke kiri bersama dengan sirip ekornya untuk menghasilkan gaya dorong ke depan. Sedangkan untuk ikan yang hidup terumbu karang, ikan itu akan bergerak dengan sirip kanan dan sirip tengah. Alat gerak hewan amfibi adalah kaki.
Katak memiliki tungkai kaki belakang yang jauh lebih besar daripada tungkai bagian depan. Fungsi dari tungkai kaki bagian belakang adalah untuk melompat sehingga strukturnya lebih kokoh. Sedangkan tungkai bagian depan berfungsi untuk menahan tubuh saat mendarat dan mendorong tubuh katak saat berenang. Hewan reptilia bergerak dengan cara melata, yaitu dengan menggunakan perut. Contoh hewan melata adalah ular. Hewan melata menggunakan kemampuan otot perutnya untuk bergerak berpindah tempat. Contoh hewan reptil lainnya adalah cecak, kura-kura, buaya, komodo yang juga bergerak dengan cara merayap atau merangkak. Alat gerak pada burung adalah sayap dan kaki. Sayap biasanya digunakan untuk terbang. Struktur tulang sayap memiliki rongga sehingga lebih ringan dan memudahkan burung untuk terbang. Sedangkan kaki biasanya digunakan untuk berjalan. Selain berjalan, kaki juga digunakan untuk hingga pada dahan atau mencerca mangsa. Alat gerak kelompok hewan mamalia. Alat gerak mamalia berupa sepasang tungkai depan dan sepasang tungkai belakang. Tungkai dapat berupa 4 kaki, misalnya pada hewan sapi, kuda, kambing, dan kucing. Beberapa jenis mamalia memiliki sepasang tungkai depan yang biasa digunakan untuk tangan dan sepasang tungkai belakang yang biasa digunakan sebagai kaki. Contohnya monyet dan kera. Ada mamalia yang tungkai depannya termodifikasi menjadi sayap sehingga dapat terbang, misalnya kelelawar. Mamalia juga ada yang hidup di air, misalkan paus. Alat gerak mamalia air dapat berupa sirip dan ekor. Berikut ini contoh hewan avertebrata. Alat gerak serangga. Serangga memiliki 6 kaki. Kaki pada serangga digunakan untuk berjalan, seperti pada kecoa dan semut. Beberapa jenis serangga dapat terbang menggunakan sayap, seperti kupu-kupu dan capung. Alat gerak pada cacing. Cacing memiliki serabut otot yang terdiri dari sirkular, longitudinal, vertikal, dan horizontal. Sirkular berfungsi untuk memanjangkan tubuh cacing. Longitudinal berfungsi untuk memperpendek tubuhnya. Sedangkan vertikal atau horizontal berfungsi untuk bergerak, membalik, melipat, merentangkan diri ke segala arah. Siput memiliki alat gerak berupa kaki perut yang berbentuk pipi dan lebar. Contoh hewan avertebrata lainnya adalah ubur-ubur. Ubur-ubur mempunyai tentakel di mulutnya yang berguna untuk memudahkan saat bergerak dan menangkap dan memasukkan makanan. Pada hari ini kita sudah belajar tentang alat gerak pada hewan vertebrata, contohnya alat gerak ikan, burung, mamalia, dan alat gerak hewan avertebrata seperti siput, serangga, dan ubur-ubur. Pertemuan yang akan datang kita akan belajar tentang alat gerak pada manusia. Jangan lupa kalian baca buku pupena kalian di rumah, tema 1, subtema 2, mapel IPA. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Selalu jaga kesehatan, tetap semangat dalam beribadah dan belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.